Untuk semangat reformasi menurut Pak SBY, TNI aktif jangan berpolitik, harus pensiun dulu. Tetapi untuk pendapat yang lain, TNI pegang jabatan sipil dipersoalkan, kasat itu pemikiran kampungan. Itu berarti TNI diperbolehkan kembali untuk memegang jabatan sipil. Lalu gimana teman-teman, menurut pendapat kalian? Mohon izin komandan, kok publik yang nolak RUU TNI malah dibilang kurang kerjaan? Bukannya TNI yang kurang kerjaan, makanya butuh duduk di jabatan sipil. Bukannya banyak ribuan perwira yang non-job, jenderal yang non-job, makanya butuh dikasih kerjaan. Mohon izin komandan, bukannya Kementerian Pertahanan itu adalah kementerian dengan anggaran terbesar di Republik ini. Kok bisa masih ada prajuritnya yang non-job? Mohon izin komandan, tolong kami dijelaskan. Mohon izin komandan, kok publik yang nolak RUU TNI untuk masuknya kembali dui fungsi TNI, kok malah dibilang otaknya kampungan? Bukannya Pak SBY yang juga merupakan lulusan Akmil, itu juga bicara soal kalau TNI aktif mau duduk di jabatan politik dan sipil, harus mundur dulu. Apakah beliau kampungan? Tapi kalau emang kita yang nolak dui fungsi dibilang kampungan, gue bangga dengan bilang otak gue adalah kampungan. Mohon izin komandan, katanya kan mau satu lingkungan sama sipil, tapi kok ada beda pendapat, pandangan kritis malah alergi. Malah dikatain balik, menantunya bilang otak kampungan, mertuanya bilang wajah kau gelap, sama aja. Mohon izin komandan, hari ini ada CSN yang lagi nganggur, ada PHK di mana-mana, Gen Z susah nyari kerja, tapi kok TNI aktifnya mau ngambil double job, kerjaan TNI sama kerjaan sipil. Utamain dulu dong warga sipilnya komandan. Dan untuk teman-teman semua, cara paling gampang untuk tahu produk undang-undang itu bermasalah atau enggak adalah ketika ia mencurigakan. Dan per hari ini DPR membahas RUU TNI secara diam-diam, ngebut bukan di kantor tapi Hotel Fairmont Jakarta yang mewah itu. Di tengah efisiensi lagi. Mencurigakan nggak? Banget. Gue udah pernah bahas sebetulnya kenapa kita perlu menolak dui-fungsi bahkan multifungsi TNI. Coba lo scroll sendiri di video ini. Tapi secara intisarinya adalah kalau prajurit bersenjata aktif duduk di jabatan sipil, maka ada ketimpangan, ada ketidaksetaraan, ada trauma kembali kepada era Orde Baru. Bukan hanya ada potensi kekerasan yang kembali, tapi meritokrasi akan semakin hilang. Mereka yang telah dilatih di BUMN, ASN, kuliah bertahun-tahun akan kalah dengan TNI aktif yang cuma dikasih kursus bentaran doang. Apakah benci TNI? Ya justru enggak. Kita pengen TNI pada tempatnya, sipil pada tempatnya. Untuk solusi perwira non-job sudah banyak kok kajiannya. Kalau pengen tetap maksa solusinya adalah TNI aktif megang jabatan sipil, oke, fine. Tapi publik juga kalau gitu berhak menuntut sipil aktif boleh megang senjatanya TNI. Gimana? Anggota TNI aktif yang duduk di jabatan sipil di luar 10 ini itu sudah banyak. Ombudsman sudah menyebutkan di beberapa BUMN anggota TNI aktif sudah menduduki jabatan sipil. Lalu di beberapa kementerian sudah menduduki jabatan sipil. masih aktif. Artinya aturan ini hanya melegalisasi sesuatu yang sudah terjadi. Dulu kita udah sepakat bahwa militer dan sipil harus dipisahkan. Tapi sekarang ada upaya untuk mengembalikan mereka kembali ke ranah sipil lewat revisi UU TNI. Parahnya lagi, prosesnya kayak kejar tayang. Pembahasannya dilakukan tertutup, dikebut di akhir pekan, bukan di kantor DPR tapi di hotel mewah. Di tengah situasi negara yang lagi efisiensi, PNS aja pengangkatannya diundur, tapi RUU TNI ini kayak dikejar-kejar. Urgensinya apa sih? Salah satu isu utama dari RUU ini adalah pelebaran fungsi TNI di ranah sipil. Sebelumnya cuma ada 10 kementerian atau lembaga yang boleh diisi prajurit aktif, tapi sekarang jadi 15. Lebih parahnya, RUU ini nyelipin pasal abu-abu yang berbunyi, serta kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan presiden. Bahasa bayinya, TNI bisa ditempatkan di mana saja asal presiden menganggap itu perlu. Pagar pembatas antara sipil dan militer diruntuhkan total. Tahun 2023 aja, seenggaknya ada 2.500 jabatan sipil yang diduduki prajurit aktif. Baru-baru ini Direktur Bulog prajurit aktif, Inspektur Jenderal Kemenhub prajurit aktif, Seskap, Mayor Teddy prajurit aktif. Padahal jabatan sekretaris kabinet itu nggak boleh diisi sama prajurit, tapi setelah dia ditunjuk, aturan baru disesuaikan. Bahkan Mayor Teddy naik pangkat. Apakah artinya revisi UU ini hanya untuk melegitimasi pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan? Komisi 1 DPR dalam beberapa wawancara beralasan bahwa tantangan zaman semakin kompleks. Jadi katanya lebih banyak instansi sipil yang butuh orang dengan disiplin dan keahlian khusus ala TNI. Gimana sih? TNI itu kan dididik untuk menghadapi ancaman militer, bukan jadi birokrat.
birokrat. Kalau alasan tantangan zaman, justru harusnya kita fokus untuk merekrut spesialis yang sesuai, bukan malah nyusupin TNI di mana-mana. Gue melihat RUU ini sebagai usaha sistematis untuk mengembalikan fungsi ABRI dengan wajah yang baru. Kita dipaksa menerima fakta bahwa ada lebih dari 2.500 posisi sipil yang diisi oleh prajurit aktif dan sekarang mereka lagi butuh payung hukum. Ada 10 institusi ya yang dapat prajurit aktif berkantor di sipil. Gue sebut ya. Koordinator Bidang Politik Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekmil Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue, ya kan? Dan bagaimana Narkotik Nasional dan Mahkamah Agung. Pertanyaannya sekarang begini, ini orang semua diangkat masih aktif. Persoalannya di tentara yang dipilih ini aktif, bahwa undang-undangnya telah memerintahkan harusnya mengundurkan diri, kan ada tuh pasal 47. Harusnya prajurit hanya dapat menduduki jabatan setelah mengundurkan diri atau pensiun. Oke? Tapi de facto-nya dia adalah pensiun. Dia still aktif. Ya tadi kan Pak Akbar bilang, saya nggak tahu apakah di hari ini sudah pensiun atau tidak. Dia masih aktif. Kalau dia sudah pensiun hari ini juga dia geser ke umum, nggak ada lagi peradilan militer. Jadi inilah sekarang menurut aku kita juga mesti menjaga marwah institusi TNI dan juga institusi KPK. Kita nggak overlapping satu sama lain. Itu dia, itu poin kita di situ. Saya anti politik tentara, ya. Saya tidak setuju tentara berbisnis, saya tidak setuju tentara kembali berpolitik. Kenapa? Karena saya cinta Indonesia dan saya tahu persis bahwa sebaiknya tentara ada di atas semua golongan. Tentara tidak menjadi partisan, tentara tidak menjadi alat kekuasaan. Jadi jangan bayangkan bahwa ada kebebasan seperti sekarang. Ketika kita bebas berbicara, ketika keep talking bisa dibuat, tidak ada. Itulah masa kelam sejarah Indonesia ketika tentara masuk ke dalam fase atau periode ketiga, tentara yang berpolitik. Karena tentara itu harus ada di atas dan bekerja untuk kepentingan semua pihak. Tentara tidak boleh partisan, tentara tidak boleh berpihak, tentara tidak boleh mengelompok, tentara tidak boleh jadi alat kekuasaan, tentara harus menjadi alat negara. Pensiunkan Teddy. Berapa banyak saya mendapatkan pesan WA dari perwira tinggi dari mulai bintang 4, bintang 1, resah dengan kasus Teddy ini. Kirim dia ke Papua, pimpin kompinya untuk menghadapi OPM itu. Dia Kopassus ini, Komando Pasukan Khusus, bukan tugasnya buka tutup pintu. Seharusnya buka tutup pertempuran. Itu namanya serakah. Gua jelasin dulu kenapa di negara demokrasi, dui fungsi ABRI itu harus ditentang dan dikutuk karena sangat-sangat berbahaya. Karena gue perhatiin udah mulai banyak narasi-narasi yang mengarahkan bahwa dui fungsi ABRI ini positif gitu untuk negara ini karena tegas dan apa sebagainya. Gini teman-teman semuanya, prinsip dasar militerisme dan demokrasi itu berlawanan. Militer itu nurut maunya atasan, represif. Sedangkan demokrasi itu nurut maunya rakyat, freedom, kebebasan. Berkebalikan. Makanya orang-orangnya nggak boleh cross tuh. Misalnya ada masyarakat sipil mimpin perang gitu, atau ada prajurit aktif jadi menteri gitu. Nggak bisa, karena beda dunia, beda karakter. Bukan berarti militer buruk ya, nggak loh. Bagus loh, karena kalau waktu perang emang harus nurut atasan. Nggak mungkin dong waktu baris berbaris komandannya kayak siap gerak, terus bawahannya kayaknya enggak deh. Kayaknya istirahat di tempat aja deh komandan. Nggak mungkin, harus nurut. Tapi dalam mengelola pemerintahan nggak bisa kayak gitu. Pokoknya menteri harus segini, rakyat nggak setuju, wah dasmu gitu. Nggak bisa. Dan udah kejadian kan yang kayak gitu. Belum disahkan loh ini undang-undangnya. Kebayang nggak kalau itu disahkan kayak apa? Ya jadi kayak era Soeharto gitu. Zaman itu ABRI featuring Golkar tuh waduh udah nggak terkalahkan tuh. Makanya dia lanjut terus kan. Sampai orang itu lengser 98, baru dilanjutin sama Habibie sama Gus Dur. Dilaranglah di fungsi ABRI dan seterusnya. Jadi kalau undang-undang ini gol, demokrasi kita tuh mundur 20 tahun. Lu kebayang gak? Betapa sia-sianya seluruh perjuangan tetesan darah air mata itu. Lu main GTA San Andreas deh, udah jauh banget tiba-tiba suruh balik ke misi Big Smoke gitu. Atau lu nonton Naruto, udah jauh banget tiba-tiba balik ke Zabuza gitu. Aduh, itulah kenapa rapatnya diadakan sembunyi-sembunyi. Karena mereka paham bahaya kalau masyarakat tahu, ribut pasti kita protes. Jadi mending niat jahat itu digodok dalam diam gitu, walaupun akhirnya ketahuan juga. Nah karena ini udah ketahuan teman-teman niat jahatnya. Zaman Soeharto nggak ada sosmed, sekarang ada sosmed. Jadi kalau lo masih meyakini bahwa negara ini negara demokrasi, ya lawan.
kita lawan. Lo bisa sebar video rapat yang kemarin digerebek, lo bisa sebar video ini, lo bisa sebar hashtag tolak RUU TNI apapun itu. Sekarang ada sosmed, pakai sosmed ini, kita lawan supaya RUU ini nggak disahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video tadi yang begitu menarik dan mengundang perhatian, di mana TNI aktif di jabatan sipil tidak sesuai dengan Undang-Undang TNI. Bagaimana faktanya? Rancangan Undang-Undang TNI kembali digodok di DPR. Soal wacana TNI aktif di jabatan sipil kembali mengemuka, padahal tak sesuai dengan Undang-Undang TNI. Mayor Teddy ditunjuk Prabowo Gibran sebagai sekretaris kabinet dalam kabinet merah putih. Namun penempatannya ini segera menuai kontra dari publik karena posisi Teddy seorang TNI aktif di jabatan sipil. Respons ini semakin luas kala Teddy mendapatkan promosi kenaikan jabatan satu tingkat pada tanggal 6 Maret 2025 menjadi Letnan Kolonel atau Letkol. Terlebih lagi, kenaikan ini tidak terbuka kepada publik dan Mayor Teddy dikabarkan tidak mengikuti sekolah staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia sebelum mendapatkan kenaikan jabatan. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan TNI Agung Gumelar, memang penugasan TNI di jabatan sipil adalah penugas karyaan. Namun itu terjadi dahulu saat masa Orde Baru yang mana itu permintaan sipil. Dan sayangnya itu kian menyimpang semakin lama. Penugasan itu didasari oleh permintaan sipil, tetapi menjadi kian menyimpang dari tujuan awal. Disinilah terjadi hal-hal yang menyimpang dari permintaan yang tadi menjadi dasar ditugaskannya seorang perwira ABRI di instansi sipil itu direkayasa. Pendekatan yang terjadi pada saat itu zaman Orde Baru menjadi kesejahteraan, kata Agung Gumelar. Menurut Agung, sejauh ini dwi fungsi ABRI atau TNI tidak akan terjadi karena di dalam pemerintahan dan politik, TNI belum serta-merta ikut berperan di dalamnya. Namun menjadi pertanyaan kembali saat posisi-posisi jabatan sipil di pemerintahan diisi oleh orang-orang dari militer yang bertentangan dengan Pasal 47 Undang-Undang TNI. Belum lagi menyebutkan pembahasan dalam rapat Komisi 1 DPR yang secara terbuka menyebutkan bahwa prajurit TNI bisa secara terbuka mengisi jabatan sipil. Argumen ini disampaikan oleh pakar pertahanan Rodon Pedrason, seorang mayor jenderal TNI purnawirawan yang juga menjadi penasihat strategi pertahanan dan diplomasi. Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Muradi, mengatakan penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil tetap merujuk pada Pasal 42 Ayat 2 Undang-Undang TNI. Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang TNI mengatur prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil pada 10 institusi, yaitu yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, narkotika, dan Mahkamah Agung. Dia menyebutkan penempatan pada bidang-bidang lain kalau tidak jelas akan mengancam. Ancaman itu bukan cuma ancaman militer terhadap sipil, melainkan mengancam militer jadi tidak profesional, kata Muradi saat dihubungi dari Jakarta pada Rabu 5 Maret 2025. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategy Studies, Khairul Fahmi, menilai bahwa penunjukan Mayor Jenderal atau Maijen Novi Helmi Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog telah menyalahi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sebab kata dia, dalam regulasinya prajurit militer aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan turut menyoroti sejumlah kasus penempatan TNI di ranah sipil. Di antaranya
pada penerbitan kawasan hutan, program makan bergizi gratis, hingga pembentukan 100 batalion teritorial pembangunan. Paradigma ini memperlihatkan pejabat pemerintahan masih menempatkan kondisi Orde Baru sebagai patokan dalam pembangunan melalui duifungsi ABRI ketika itu. Kata dia dalam keterangan tertulis tanggal 10 Februari 2025. Kenaikan pangkat Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih ini juga mendorong respon publik untuk meminta Teddy mundur dari TNI. Terutama setelah Mayor Jenderal TNI Haryanto menyampaikan kewajiban TNI untuk mengundurkan diri jika sudah mengisi jabatan. Jika seorang prajurit TNI akan menduduki jabatan sipil di luar ketentuan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI, yang harus ditempuh mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas militer, kata Haryanto. Namun atas pernyataan ini beberapa warganet cukup tidak percaya dengan kewajiban TNI aktif untuk mundur jika ingin menduduki jabatan sipil. Ngomong doang, faktanya melempem. Nah teman-teman, demikianlah dari saya. Jikalau teman-teman punya pendapat atau tanggapan yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama untuk kita saling berinteraksi satu dengan yang lain. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.